Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dea. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Apa yang akan kita pelajari dari akidah akhlak? Yaitu tentang kalimat thayyibah. Nah anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah dan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, kalimat thayyibah itu apa sih? Ada yang sudah tahu apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik atau kalimat-kalimat yang baik. Nah, misalkan gini, setiap hari kita bernapas. Kita bernapas membutuhkan apa ya anak-anak? Hayo, kalau kita bernapas membutuhkan apa? Membutuhkan oksigen. Oksigen yang kita hirup, apakah itu kita membeli atau menyewa? Tentu tidak. Oksigen itu adalah hal yang berharga yang Allah berikan untuk bisa manusia dan makhluk hidup di dunia nikmati. Maka dari itu, karena kita mendapatkan oksigen yang melimpah tanpa harus membayar, kita patut bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, kalimat apa atau kata thayyibah apa yang tepat anak-anak? Nah betul, alhamdulillah. Alhamdulillah itu termasuk dalam kata thayyibah atau kalimat atau kata yang baik. Sampai sini paham? Ibu harap kalian paham. Dan anak-anak, selain alhamdulillah, masih ada kalimat thayyibah yang lain atau kata thayyibah yang lain. Nah anak-anak, tadi kita sudah sedikit mengulas tentang kalimat alhamdulillah. Tapi kita belum tahu artinya. Apa sih arti dari kata atau kalimat alhamdulillah itu? Artinya adalah segala puji bagi Allah. Nah, untuk kepanjangannya apa? Alhamdulillahirobbil alamin. Artinya apa? Ayo. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat yang tepat untuk mengucapkan kata alhamdulillah, ayo kapan? Yaitu ketika satu, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari musibah. Yang ketiga, mendengar kabar gembira. Yang keempat, setelah selesai melakukan pekerjaan. Yang kelima, ketika kalian selamat sampai tujuan. Dan yang terakhir, ketika wirid setelah sholat fardu anak-anak. Sampai sini paham waktu yang tepat untuk kita mengucapkan alhamdulillah? Paham ya anak-anak? Jika kamu terbiasa membaca kalimat thayyibah, alhamdulillah, tentu ada hikmahnya. Apa sih itu Bu hikmahnya? Ayo, apa hikmahnya kita membaca atau menyebut kata kalimat thayyibah alhamdulillah? Yang pertama adalah satu, dapat memberatkan timbangan amal kebaikan. Siapa yang mau amal kebaikannya bertambah? Aku. Yang kedua, banyak mengingat Allah. Dengan kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya kita juga sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong. Ya anak-anak, jadi kita harus sering mengucapkan kalimat thayyibah. Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas kalimat thayyibah alhamdulillah. Sekarang kita akan
membahas kalimat thayyibah tentang Allahu Akbar. Apa sih itu Allahu Akbar? Allahu Akbar itu diucapkan ketika kita melihat suatu kebesaran Allah yang sangat menakjubkan. Contoh, kita melihat pegunungan yang sangat indah. Di situ kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir. Ingat anak-anak, Allahu Akbar masuk dalam bacaan takbir. Apa itu bacaan takbir? Bacaan takbir adalah bacaan untuk mengagungkan asma Allah. Dengan mengagungkan nama Allah, tentunya kita telah menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Selain Allah tidak ada yang patut untuk memiliki sifat tersebut, atau tidak ada yang pantas untuk memiliki sifat tersebut. Nah anak-anak, bagaimana dengan kemampuan manusia sekarang ini yang dapat menciptakan pesawat? Gimana coba robot? Tentunya tidak bisa dikatakan maha besar karena barang-barang tersebut diciptakan oleh manusia melalui tim ahli. Jadi bukan seorang diri ya anak-anak. Beda dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya dengan sendiri atau anak-anak. Dan selain bukan diciptakan sendiri, biasanya juga melalui proses dan barang-barang tersebut juga bisa rusak. Sedangkan Allah menciptakan alam semesta ini sendirian, tidak akan rusak maupun hancur ya. Nah anak-anak, alam semesta hanya akan bisa hancur pada hari kiamat. Itu semua hanya atas kehendak Allah. Tidak bisa manusia mengklaim atau memberitahu manusia lain bahwa akan terjadi kiamat, karena semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melihat kemahabesaran Allah, kalimat thayyibah Allahu Akbar baik diucapkan dalam berbagai keadaan, terutama ketika ketika mengumandangkan azan. Jadi ketika azan terdengar, alangkah baiknya kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, ketika mengumandangkan iqomah ya. Yang ketiga, ketika menjalankan ibadah sholat. Ya anak-anak, ingat ya, ketika menjalankan ibadah sholat kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Yang selanjutnya pada waktu zikir setelah selesai sholat fardu. Yang kelima, ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran. Kalian ingat ya, kalau mau lebaran atau malam lebaran itu ada takbiran Allahu Akbar gitu, ingat ya. Yang selanjutnya adalah ketika teriakan di medan perang. Jadi kalau di medan perang teriak tuh Allahu Akbar gitu. Yang selanjutnya melihat sesuatu yang luar biasa atau mengagumkan. Misalnya ada seekor sapi yang mempunyai kaki 5. Allahu Akbar, sungguh luar biasa kuasa Allah. Paham ya anak-anak? Bukti lain bahwa Allah Maha Besar adalah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan tanpa adanya ibu dan ayah anak-anak. Dan juga Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diciptakan tanpa adanya sosok ayah. Kalian patut bersyukur ya, karena kalian memiliki ayah dan ibu. Nah anak-anak, hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar ini adalah yang pertama, selalu mengingat Allah, selalu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat
anak-anak, selesai sudah materi tentang akidah akhlak hari ini. Ibu harap kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Semoga kalian selalu sehat ya di rumah dan tetap ikuti protokol, yaitu berdiam diri di rumah, jangan keluar rumah. Jika keluar rumah kalian menggunakan masker. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semangat selalu. Wassalamualaikum.